Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidiana dari kelas HKI 4B akan menyampaikan tugas dari mata kuliah praktik ibadah kemasyarakatan. Di sini ceramah singkat Maulid Nabi Muhammad SAW. Saya mengambil tema yaitu Rasulullah SAW menjadi suri tauladan di setiap bidang atau lini. Baiklah, langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmatnya kepada kita hingga kita dapat berkumpul seperti mana biasanya dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula kita haturkan salawat beriring salam kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, Rasulullah menjadi contoh sebaik-baiknya umat manusia. Yang di sini saya sebutkan artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah terdapat teladan yang baik bagimu, bagi yang mengharapkan Allah dan hari akhir, serta orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari ayat tadi, Rasulullah menjadi contoh tidak hanya dalam satu bidang saja, melainkan hampir di setiap bidang, bahkan sangat lengkap dan komplit. Rasulullah SAW menjadi contoh dalam beragama, menjadi pendakwah, menjadi guru, menjadi politisi, menjadi seorang bisnismen, menjadi pendakwah yang baik, hingga menjadi panglima perang dan banyak lainnya. Di sini jadi sangatlah pantas jika Allah menjadikan Rasulullah SAW menjadi contoh sebaik-baiknya umat manusia. Walaupun Rasulullah sama halnya dengan kita sebagai manusia, tentunya yang menjadi contoh beda kualitasnya yang mencontoh dari yang mencontoh. Di sini misalnya kita sebagai manusia perlu tidur. Rasulullah sebagai manusia pun butuh tidur. Namun tidurnya Rasulullah dengan tidurnya kita jelaslah berbeda. Yang dimana kalau Rasulullah tidurnya itu hanya matanya saja yang tertidur, tapi tidak dengan hatinya yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam keadaannya yang tertidur pun hatinya tidak semata-mata juga tidur, melainkan tetap mengingat Allah dan terus berzikir kepada Allah. Nah, di sini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dilahirkan ke dunia tidak semata-mata hanya untuk mengubah keyakinan kejahiliaan bangsa Arab pada saat itu sebagai penyembah berhala. Namun, ia juga dilahirkan untuk mengubah berbagai hal yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam kita. Di sini Rasulullah SAW begitu gigih dalam mengubah dan memperjuangkan perubahan tatanan sosial, hukum, hingga budaya untuk kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat Islam. Namun dalam perjuangan Rasulullah SAW selalu mengedepankan keluhuran tata krama, sehingga Islam mudah tersebar hampir ke seluruh penjuru dunia dengan waktu yang relatif sangat singkat. Nah, ini contoh Nabi dalam bidang dakwah yang begitu besar dan begitu gigih perjuangannya dalam berdakwah. Sebagai contoh, kita pendakwah kita juga harus berjuang mengikuti beliau untuk mengubah pola kehidupan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam dan budi pekerti luhur sehingga dakwah kita mudah diterima oleh masyarakat. Lalu tidak hanya dalam bidang dakwah, dalam bidang berkeluarga pun Nabi Muhammad menjadi contoh yang sangat baik, yang dimana beliau sangat menyayangi istri-istrinya, bagaimana beliau menghormati istri-istrinya. Walaupun Rasulullah
kepala keluarga, namun ia tidak gengsi dalam membantu istri-istrinya dalam pekerjaan rumah. Rasulullah tidak ingin merepotkan siapapun. Apapun yang bisa ia lakukan sendiri akan dia lakukan sendiri. Nah, tidak hanya dalam bidang berkeluarga, dalam bidang perniagaan pun beliau patut kita contoh. Yang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbisnis, bagaimana cara beliau berniaga di umurnya yang masih terbilang muda, dan dalam berbisnis pun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat jujur, bahkan ia mendapat gelar Al-Amin atau yang dapat dipercaya karena kejujurannya tadi. Nah, di sini dalam bidang perniagaan pun tetap kita harus contoh. Selanjutnya yaitu bahkan kejujurannya tadi pun membuat Khadijah membuat Siti Khadijah jatuh cinta dan mempersuntingnya menjadi Ummul Mukminin. Dan masih banyak lagi contoh di bidang lainnya. Contoh-contoh yang saya berikan tadi terbilang hampir kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga dapat kita jadikan contoh dalam kehidupan kita dalam beramal dan untuk melanjutkan hal-hal yang lainnya. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam ceramah singkat kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Demikianlah ceramah singkat pada Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Lebih dan kurangnya saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.